Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Apriansah dari kelas MNJ 22C dengan NPM 2411135. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika ekonomi. Materi kelima itu ukuran penyebaran data tunggal. Mengetahui ukuran penyebaran data tunggal merupakan hal penting dalam analisis data. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa jenis ukuran penyebaran data, penyebaran dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah metode yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data di dalam suatu set data. Dengan memahami ukuran penyebaran data tunggal, kita dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang data yang kita analisis. Ada beberapa jenis ukuran penyebaran data tunggal yang sering digunakan, yaitu bentang, kuartil, varian, dan deviasi standar. Bentang adalah ukuran penyebaran data paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara nilai terkecil dan terbesar dalam suatu set data. Menggunakan rentang dapat memberi kita gambaran awal tentang sebaran data. Berikutnya, standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang secara matematis menunjukkan sebaran data dari nilai rata-rata. Deviasi standar memberikan informasi tentang seberapa jauh data dari nilai rata-rata. Standar deviasi. Pertama, definisi standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Kedua itu cara menghitung standar deviasi itu dengan mengambil akar kuadrat dari varian. Kelebihan dan kekurangan standar deviasi sebagai ukuran penyebaran, yaitu standar deviasi memberikan ukuran dispersi yang mudah diinterpretasikan, tetapi dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kuartil. Kuartil adalah ukuran penyebaran yang membagi satu set data ke dalam 4 bagian sama besar. Kuartil pertama adalah batas terendah dari 25% data terkecil. Kuartil kedua adalah median, dan kuartil ketiga adalah batas tertinggi dari 25% data terbesar. Cara menghitung kuartil. Urutkan data, tentukan median, lalu temukan median dari tengah data yang lebih kecil dan setengah data yang lebih besar. Untuk kelebihan dan kekurangan kuartil adalah kuartil memberikan gambaran tentang persebaran data secara keseluruhan, tetapi hanya memperhatikan persentase tertentu dari data dan tidak memberikan informasi detail tentang variasi data. Berikutnya ada varian. Varian adalah ukuran penyebaran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data tersebar dan sekitar nilai rata-rata. Semakin besar varian, semakin besar sebaran datanya.
Hitungan dan penggunaan tiap ukuran penyebaran data tunggal. Untuk menghitung ukuran penyebaran data tunggal, berbagai rumus dan metode dapat digunakan. Setiap ukuran penyebaran memiliki kegunaannya masing-masing, dan analisis data, termasuk pemilihan model statistika dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Untuk contoh penerapan ukuran penyebaran data tunggal, melalui contoh penerapan ukuran penyebaran data tunggal dalam situasi nyata, kita dapat melihat bagaimana ukuran-ukuran ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan berguna dalam analisis data. Keuntungan dan kegunaan ukuran penyebaran data tunggal. Dengan memahami dan menggunakan berbagai ukuran penyebaran data tunggal yang lengkap, kita dapat lebih mendalam dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang data yang telah diteliti. Oke, mungkin itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Mungkin kurang lengkap dari penyampaian saya tadi. Saya mohon maaf atas tidak lengkapan ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.